Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Torekoh yang dibawa oleh Abu Guru Syekh Abdurrahman yang namanya baiat, itu janji setia seorang murid kepada gurunya untuk mengamalkan apa yang diijazahkan atau yang diberikan oleh guru mursyidnya, maka itu suatu kemestian, suatu kewajiban. Karena torekoh tanpa ada talqin baiat itu hanya torekoh palsu atau torekoh ibadah berupa sholat, puasa, haji dan lain-lainnya, kalau belum berbaiat kepada Allah dan Rasulnya, maka menurutnya ahli sufi, ahli torekoh, ahli tasawuf, orang itu ibadahnya baru dinilai kulit atau ibadah hanya gerakan jasad atau gerakan badan. Tapi ketika kita sudah memiliki mursyid, guru mursyid, guru rohani, guru yang bisa membimbing kita dari dunia sampai akhirat dengan malu talqin baiat tadi, jadi ibadah kita yang mungkin notabene sholatnya belum sempurna, hajinya belum sempurna, puasanya dan lainnya, setelah kita berguru mursyid, berkait dengan guru mursyid, maka ibadah yang tadinya kurang sempurna menjadi sempurna. Maka di situ dituntut dalam ajaran torekoh, khusus ajaran Abu Guru, dalam beribadah, zikir maupun di luar zikir, yaitu dituntut rabito mursyid. Rabito mursyid sama suatu kemestian bagi seorang murid. Apa sih rabito itu? Mengikatkan rohani murid ke rohani guru. Atau kata Syekh Sultan Aulia, yaitu membayangkan wajah guru. Atau dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab Tijan, torekoh Tijannya, itu wajib seorang murid untuk membayangkan wajah gurunya dalam zikir maupun dalam ibadah. Kenapa demikian? Karena ibadah orang-orang yang sudah ditalqin baiat atau ahli toreko atau penganut toreko atau paham toreko atau yang sudah mendapat talqin baiat dari seorang mursyid, itu nggak bisa ibadahnya tanpa rabito mursyid. Harus rabito mursyid. Zikir yang kita lakukan harus rabito mursyid. Bayangin wajah guru. Ketika sholat 5 waktu pun bayangin wajah guru. Kalau orang yang belum paham atau mereka penganut syariat saja mengatakan, kenapa nggak dibayangin Allah? Kenapa nggak dibayangin Rasul? Kok yang dibayangin guru mursyid? Emang guru mursyid siapa? Gitu kan? Kalau kita membayangkan Allah dalam ajaran tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, membayangkan Allah hukumnya musyrik. Boleh Allah dibayangkan. Jadi Allah itu nggak tajasum, nggak berbentuk. Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana kita membayangkan Rasul? Ya kalau udah nyampe silahkan. Rasul itu suatu makam yang mulia Rasulullah. Gak bisa orang ujug-ujug istilah dia, wah membayangkan Rasul aja. Karena keegoan seseorang ketika dia ruhnya masih hewan, masih tabi'i, belum ditalqin sama guru mursyid, pasti dia akan mengatakan apa? Hebatan mana guru mursyid dengan Allah dan Rasul? Gitu kan? Pasti mereka akan mengatakan hebatan Rasulullah dong, hebatan Allah, dan guru mursyid siapa? Ketika mereka bertanya siapa guru mursyid itu, Asy-Syaikh Al-Arif Al-Wasil wasilatu murid ilallah wa babul ladzi yadulu minhu ilallah. Jadi seorang guru mursyid itu adalah seorang syekh. Syekh ini guru yang dijuluki, yang diberikan oleh guru-gurunya. Al-Arif, Arif itu artinya orang yang sudah mukasyafah.
Karena seorang mursyid itu mesti harus mukasafah. Bagaimana dia mau membimbing gurunya kalau tidak mukasafah? Sekalipun memang jadi guru itu harus tahu ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Itu kan ilmu zohirnya. Ilmu zohirnya. Tapi seorang mursyid harus arifu billah. Dia harus mukasafah. Apa sih mukasafah itu? Terbuka hati, mata hati. Jadi seorang mursyid itu dalam mendidik muridnya tanpa untuk ketemu jasad, tapi dia melalui rohani. Jadi setiap rohani si murid-murid tadi itu bisa diajak ngobrol, sekalipun jasad kita nggak tahu. Tapi ruh-ruh para murid yang sudah mendapatkan bimbingan talqinan khususnya dari Abah Guru Syekh Abdurrahman, Abah itu selalu bermuhaddasah, bermuajahah, selalu dialog sama murid-muridnya, sekalipun jasad kita kagak kerasa. Karena di toreko itu bukan jasad dia yang diajak ngomong, yang diajak dialog oleh seorang mursyid adalah ruhani. Makanya wajib harus talqin beat zikir sama guru mursyid. Tujuannya apa? Merubah dari ruh hewan, ruh binatang ke roh hani atau roh mudo. Nah, yang dibimbing oleh Abah Guru selama ini apanya? Roh mudo. Bagaimana menjadikan melahirkan roh mudo? Talqin baiat. Karena kita datang ke Abah itu semuanya rohnya binatang. Kelakuannya kelakuan monyet, kelakuan bagong, berbagai macam binatang-binatang kelakuan ya. Kelakuan singa, kelakuan macan, kelakuan buaya, kelakuan macam-macam lah. Nah, ketika kita datang ke guru mursyid, innalladzi yubayunaka inama yubayunallah. Disitulah ada suatu perubahan. Namanya tadinya ruh jismani, rotobi kata Imam Ghazali, berubah jadi ruhani. Nah, ruhani itu di ajaran Abah dibilangnya roh mudof. Maka Abah itu kenal sama roh mudof kita. Bukan hanya kenal hanya roh mudof kita, Abah tahu bapak kita siapa, engkong kita siapa, gawainya apa, tahu. Cuma kita nih jasad kita ngerasa, Abah nggak kenal saya, orang baru sih. Kenal juga, ketemu juga, kagak. Nah, itu jasad. Abah tahu murid-muridnya yang sudah ditalqin sama badal-badal talqin yang talqin tuh tahu. Jangan dianggap Abah nggak kenal Pak Rito, Pak Taufik, kenal. Yang malas yang apa tahu semuanya. Dia absen itu. Tidak absen. Abah tahu. Kita tuh punya guru bukan kiai, bukan. Kiai mah masih belostrong matanya, masih mata pedang. Kan kiai mah masih mata pedang kan? Masih bicaranya logika, kitab. Kalau Abang enggak. Kata siapa Abang nggak kenal Pak Taufik? Kenal. Mau alasan bagaimanapun Abah tahu. Jadi perjalanan di guru mursyid itu kita nggak bisa bohong. Apapun yang kita alami Abah tahu. Maka saya bilang alhamdulillah Ciputat itu masih panjang panjang umur, alhamdulillah. Jangan kita merasa Abah nggak tahu, sekarang anak baru, kenal Abah juga kagak gitu. Tahu. Ketika kita ditalqin itu mulai dititipkan tuh. Karena Abah itu tadi Asy-Syaikh Al-Arif Al-Wasil, seorang mursyid yang sudah mukasafah. Jadi Abah itu nggak usah duduk begini walaupun Abah jasadnya di kuburan. Ya kan? Rohaninya memantau. Memang ketika khotaman siapa yang punya? Syekh Abdurrahman. Yang zikir siapa? Semua. Al-Wasil Abah ini sudah usul. Sudah makomnya makom Rasul.
bukan makom nabi lagi. Jangan samakan abah makom rasul, makom nabi. Kayak Nabi Muhammad dong. Sifatnya. Jadi abah tuh nggak mementingkan keluarganya, yang dipentingkan siapa ya? Umatnya, muridnya. Muridnya yang berselisih, yang berantem tahu. Muridnya yang emosi, yang apa, diredam sama abah. Dep, dep, dep. Terasa nggak kayak gitu? Bagaimana kita supaya dekat dengan abah guru, Syekh Abdurrahman? Wirid, zikir. Zikir nggak bisa dipaksain. Dipaksain pening. Pala. Bener nggak? Dibikin rajin, pening. Ada nggak gitu? Ya udah sebisa abah aja. Gitu dong. Habis sholat dizikir. Pening. Ya kan? Orang zikirmu pening nggak sih? Hah? Orang zikir mulu pening nggak? Pening, jenuh. Makanya di abah harus bisa kata kita nih, kalau zikir tiap 5 waktu tuh bagus ya? Bagus kan? Bagus. Tapi kan namanya bahsaria, masih ada jasad kita di dunia, pening nggak? Makanya dibikin hiburan. Harian, mingguan, bulanan. Harian 165. Mampunya 3 doang ya mangga. Ya nanti gak bertahap. Apa namanya? Abah juga ngasih nilainya ya beda. 3, 165. Ya harusnya 16. Kan manusia ada jenuhnya nggak? Ayo siapa yang tuang zikir mulu? Nggak mungkin kan? Ya, manusiawi. Nah di abah ini nggak bisa zikir maksain kita. Nanti abah ngasih terus. Kan kita rohnya roh muda kan? Paham roh muda? Roh kita sudah nyantai sama guru. Kenapa kita dikatakan roh muda? Yaitu Asy al-arif al-wasil, wasilah murid ilallah. Jadi seorang mursyid yang sudah mukasafah, yang sudah usul ke Allah, kedudukannya mursyid itu wasilah murid, wasilah tangga, media supaya murid itu bisa mengenal Allah. Makanya ahli syariat, ahli ibadah, ahli juhud, kalau dia tidak bermursyid, ya cuma kejuhudannya doang. Ahli ilmu, keilmuannya doang. Tapi kita yang orang awam, karena kita ketemu guru mursyid, ditalkin nama guru mursyid atau dibimbing sama guru mursyid, yang tadinya kita nggak sempurna jadi sempurna. Jadi mengenal Allah itu nggak bisa tanpa guru. Saya juga sebelum tareko udah kenal Allah. Tuh yang nyiptain pohon pisang Allah. Tuh yang nyiptain pohon mangga Allah. Tuh yang nyiptain semua manusia Allah. Ya Allah yang mana? Allah kan banyak. Kata Abah, Allah banyak. Allah yang mana? Apakah Allah nafsu kita? Kan ada orangnya kan. Wa manittakhadha, orang yang menjadikan Tuhannya, nafsunya sebagai Tuhannya, ada di Quran. Orang yang menjadikan nafsunya jadi Tuhannya. Siapa? Ya orang-orang yang belum ketemu mursyid. Kita dulu kalau bilang Allah pasti enggak? Pasti. Yang saya diciptakan oleh Allah, yang menciptakan alam jagat raya ini adalah Allah, yang menciptakan bulan Allah, yang menciptakan matahari Allah. Karena sering dengar ceramah, penceramah juga belum tentu itu ngomongnya itu Allahnya Allah yang mana, karena dia juga lihat dari buku ya, kan dari kitab. Tapi ketika kita ke guru mursyid tadi, wasilah murid Allah. Nah, si mursyid tadi memperkenalkan. Bagaimana cara memperkenalkan? Ditalkin. Syahadat lagi. Raditu billahi robah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah wa raditu bika sayan wasitan ilallah. Nah, baru kita diperkenalkan. Makanya surah Al-Fatihah ayat 10 ini sebagai dasar untuk mengenal Allah, atau disebutnya apa? Moto toreko.
Orang-orang yang berbaiat kepadamu, kepada guru mursyid masa kini, siapa guru mursyid kita? Nah, berarti kan kita udah masuk ke ayat itu tuh, bukan diapal, masuk, talqin, gerbangnya talqin. Nah, ketika dibilang sudah berbaiat kepadamu, kepada mursyid masa kini, pada abah guru, innama yubai'ullah. Nah, bahwasanya orang tadi, si murid tadi sudah janji setia, ada teken kontrak secara rohani, secara jasad ke siapa? Ke Allah. Maka ketika kita sholat jasad maupun rohani harus ingat guru mursyid. Karena langsung ke Allah bisa nggak? Kalau udah toreko nggak bisa. Tapi sebelum toreko kita dulu bisa. Oh bisa, paling pinter ya. Saya sholat karena Allah. Saya sholat karena izin Allah. Wah, ngomongnya keren. Kudrah Allah, iradah Allah. Ya kan? Sebelum toreko kita pinter. Dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah, dengan izin Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa hadir di sini. Woi, udah hebat kalau orang kalau dengernya ya. Tapi ketika ketemu guru mursyid, kudrahnya kudrah siapa? Iradah siapa itu? Innalladzina yubai'unaka. Nah, itu kunci itu. Orang yang berbaik kepada mursyid masa kini. Bagaimana baiatnya itu? Ya ditalkin. Innama yubai'unaka. Semua kita ini sudah ada baiat ke Allah dan Rasulnya melalui siapa? Saya mursyid. Berarti kita orang khusus kita. Jangan sampai baiat kita dilanggar. Apa kata Allah? Aman nakasa fa inama yanqusu ala. Nah, itu bahaya itu. Barang siapa yang melanggar baiatnya maka bahayanya tanggung sendiri. Bisul apalah macam-macam. Makanya pertahankan ajaran toreko. Jangan dengar orang yang belum paham. Orang luar kan belum paham toreko. Kok Islam ada baiat-baiat segala sih? Jangan-jangan NII, jangan-jangan LDII, apalagi? Jangan-jangan Islam murni. Kok ada baiat-baiatnya? Kalau mereka baiat cuma sekedar baiat. Kalau di kita baiatnya secara rohani. Kalau NII, LDII, ya mereka mah politik sebenarnya. Kalau di Abah baiatnya apa? Berbaiat, suruh ngamalin la ilaha itu doang. Abdul Makudu anawa nabi min qabli la ilaha. Itu aja. Setia sama itu la ilaha illallah. Yang nanti di akhiri kalim, di akhiri umuri la ilaha. Baiat kita bukan baiat untuk ini, untuk macam-macam. Cuma si murid mau melaksanakan setiap sholat 5 waktu, yaitu kalimat la ilaha. Sesatnya di mana? Salahnya di mana? Ada salahnya nggak? Enggak. Maksudnya janji setia sama mursyid itu ngamalin kalimat tauhid. Bukan ngamalin macam-macam. Sama amal-amal khusus hotam. Sama amalan khusus dari Sultan mana itu maksudnya, bukan baiat yang lain. Kalau yang lain kan baiatnya macam-macam, cuma buat dunia. Kalau kita baiatnya itu untuk mencapai yang disebut syariat tarekat hakikat ma'rifat. Yesus juga baiat kan. Wasilah murid. Nah, itu fungsinya guru mursyid. Jadi seorang itu nggak bakalan mengenal Allah tanpa guru. Ayo siapalah? Siapa yang kenal Rasulullah? Nggak ada. Kita tahu Rasul dari mana? Dari guru kan? Dari guru, dari SD. Rasulullah bin Abdullah, ya kan? Nabi Muhammad bin Muhammad dari siapa? Dari guru. Nah, masuk ke toreko, ternyata sosok Rasulullah itu ada di guru mursyid.
apanya? Sifatnya. Sifat kemuhammadannya, sifat keterpujiannya ada di guru mursyid. Salah satunya, seorang mursyid itu tidak pernah mementingkan pribadi. Abah nggak bakal masuk surga kalau murid abah masih ada di neraka. Abah pernah bilang gitu. Abah nggak bakal masuk surga duluan kalau murid abah masih ada di kerak neraka. Abah akan berdiri di pintu surga. Tuh abah tuh di kuliah tarbiyah ngomong seperti itu. Dan abah jamin katanya, murid abah nggak bakalan ditanya sama mungkar nakir. Enak gak? Enak. Di luar murid abah ditanya sama mungkar nakir. Ini akidah loh, akidah yang dari abah. Jadi murid abah seluruhnya yang ngamalin kalimat. Makanya rajin lah, rajin ngamalinnya rajin. Jangan mencelek. Karena udah jaminan dari abah itu. Murid abah nggak bakalan ditanya sama mungkar. Berapa tuh? 1, 2 tuh. Tadi apa tadi? Pertama apa tadi? Abah akan berdiri di pintu surga selama muridnya ada di kerak neraka. Yang kedua, murid abah nggak bakalan ditanya sama mungkar nakir. Yakin itu? Amin. Jangan mencela-mencelek. Tuh, guru ngejamin loh. Kita yang udah jamin mungkar nakir, tapi kepatuhannya nggak ada. Ketiga, mualim-tam nggak dengar kali dulu. Mualim-tam nggak dengar dia. Karena saya di depan kuliah tarbiyah. Murid abah nggak bakalan ditaruh di alam barja. Kenapa kata abah? Karena alam barja itu alam penantian yang sangat lama. Kalau kita sudah di alam barja, waduh lama. Kalau dalam kitab-kitab apa ruh itu mereka cuma nunggu hadiah aja dari keluarganya, nunggu amal soleh dari keluarganya. Makanya dibikinlah baca yasinan di masyarakat ya. Hususon ilaruh, hususon ilaruh. Kan kalau di Betawi begitu kan, harus disebutin tuh, kalau nggak disebutin marah keluarganya. Hususon ilaruh, hususon ilaruh, hususon ilaruh. Karena mereka lagi nunggu. Tapi murid abah nggak bakalan ditaruh di alam barja. Nah, penjelasan ini beda sama mualim tab. Mualim tab nggak dengar kali. Masa abah masih ada di alam barja? Abah bilang murid abah nggak ada di alam barja, khusus di alam kemursidan. Saya mah dengar langsung deh. Pokoknya nggak banget. Kenapa katanya? Wah, dia dalam kena alam barja, alam penantian, capek. Ini ngkong kita capek. Untungnya cucunya, anaknya masuk di bawah bimbingan Toreko Syekh Abdurrahman. Engkong kita, nenek kita itu seneng, emak kita seneng, bapak kita seneng. Akhirnya mereka nggak ditaruh di alam barja gara-gara anak soleh masuk Torek. Makanya jangan males. Kalau kata harian mingguan bulanan harus. Kenapa? Karena nyelamatin siapa? Nyelamatin orang tua kita, nyelamatin keluarga kita 7 turunan ke atas, ke bawah. Mereka udah seneng. Kenapa? Kiriman mulu. Suma ila arwai abadina wa matina wa jidadina wa jadadina wa waladina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa masin wa sin wa likaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal al-ahya minhum wal anwa syawlil al-fatihah. Semua seluruhnya kita selalu al-fatihah kepada ahli-ahli kubur. Itulah
orang toreko membawa rahmat, membawa apa? Ketenangan buat ahli kubur, khususnya keluarga kita. Ya kalau nggak percaya tanya sama kuburannya kalau ziarah. Kalau nggak percaya tanya sama kuburannya. Jadi suatu hal yang istimewa ketika murid abang nggak ditaruh di alam barzah. Ini mah apa yang ngomong ya di kuliah tarbiyah. Kita ngaji bulanan pun itu manfaatnya banyak. Kalau secara logika yang ngaji bulanan gitu-gitu aja kan. Tapi karena secara guru mursyidnya abah guru ngaji bulanan sama makamnya dengan ziarah kepada Rasul. Cuma manakibnya nggak tamat-tamat, ulang mulu. Kan nggak tamat-tamat kan? Manakibnya nggak tamat-tamat, ulang. Nah perjalanan ini kita harus bersyukur, harus senang, jangan ada beban. Gue masuk toreko jadi beban harian, mingguan, bulanan. Ada nggak begitu? Nggak ada. Kali jadi beban. Dan sekarang jaminan, sekarang siapa? Kiai siapa? Guru siapa? Ustadz siapa? Yang ngejamin muridnya nggak ditanya sama mungkar nakir? Nggak ada. Sedangkan kiai-kiai yang di Jawa, di seluruh kiai-kiai itu pasti mengatakan bahwa nanti kalau orang sudah mati masuk kuburan berapa laka akan ditanya sama mungkar. Nah, semua kiai Jawa kayak mana pun, kecuali ahli toreko tidak. Ya kalau percaya Pak Reto mati dulu. Balik lagi. Kena lah. Balik lagi. Topik enggak bener. Tuh perjalanan kita. Kelebihannya gitu. Berarti kita cuma zikir doang kan pelajaran kita, betul nggak? Harian, mingguan, bu. Apakah zikir yang kita itu tenangnya permanen? Iya. Permanen. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala ingatlah bidzikrillah dengan menyebut ismul jad. Allah. Yibrohobi la ilaha bidzikrillah, nyebut Allahnya. Dan Allahnya itu ditembusin kemana? Qalbu latifah. 7 titik. La ilaha illallah harus ditujukan ke mana? La il lau wa kan semuanya. Jadi yang bisa masuk ke hati, ke qalbu, ke latifah itu hanya lafaz ismuzat. Tapi itu bukan Allah, ismu. Ismu itu nama. Jangan anggap itu Allah ya. Jangan. Jadi belajar toreko itu beruntung apa rugi? Beruntung. Jasad kita pun dijaga. Kalau sakit-sakit dikit mah wajar. Ruh kita yang dijaga sama Abah Guru. Ruhnya kita didik. Ruh kita dididik sama Abah. Jadi Abah nggak pandang bulu, nggak pandang siapa dia. Tuh Syekh Abdul Rahman seperti itu dalam mendidik murid-muridnya. Dia mah anak baru, dia anak lama senior. Enggak. Abah itu memiliki sifat apa? Kerasulan, merangkul. Selalu bahasanya insya Allah. Yang istiqomah ya istiqomah. Ya kalau ketemu Abah dalam mimpi misalnya benar itu. Insya Allah. Yang sabar. Nggak selain itu Abah. Kabul. Nggak banyak omong. Seorang mursyid itu seperti itu. Kita jangan berkecil hati. Kita jangan pesimis. Abah belum ada ganti-gantinya juga.
Belum ada mursyid muncul. Amalin aja dulu yang ada, dan jangan dicampur-campur. Amalan abah dari abah aja khusus. Sholat 5 waktu zikir, sholat 5 waktu zikir, sholat 5 waktu zikir. Karena kita sudah diikat dengan baiat. Kan habis sholat 5 waktu zikir nggak? Zikir. Yang dapat 165 alhamdulillah. Yang dapat 3 doang alhamdulillah. Daripada kagak. Wasilah murid. Ini abah nih wasilah murid. Jadi yang namanya guru mursyid itu yang sudah ditalkin baiat sama abah guru namanya murid. Murid itu siapa sih? Ada dalam kitab Iqazul Himam karangan Ariful Ahmad bin Ajibah, murid itu in akhadha, jika dia mengambil al khalqi wa ta'alluq, bahwa murid. Jadi yang disebut murid itu orang yang dia bergaul dengan makhluk tapi dia juga berhubungan dengan Allah. Itu namanya murid. Kan kita masih bergaul sama makhluk, benar nggak? Tapi kita ada berhubungan dengan Allah, lalu guru mursyid. Makanya pengen disebut murid itu harus ada talqin baiat. Maka disebut murid-murid itu dalam kitab Hikam adalah gurunya guru mursyid. Kemudian disebut arifu billah itu apa? In arsalau nafsahu ila muradil haqqi al-arifu billah. Orang yang membebaskan dirinya menurut kehendak Allah aja. Itu benar bahasa itu. Karena kita di bawah bimbingan seorang guru mursyid, Abah Guru Syekh Abdul Rahman, ketika kita membebaskan diri kita, itu kehendak siapa? Guru. Jangan mengatakan ini kena kehendak Allah, ini kena kudrah Allah, ini izin Allah, belum mampu kita. Kan tadi dibilang mursyid itu wasilah murid ilallah wa babul ladzi yadulu minhu. Bahkan mursyid itu pintu gerbang, lawang, apalagi pintu gerbang lawang untuk bisa mengenal Allah. Nah, kita diperkenalkan Allah tuh sama Syekh Abdul Rahman. Allah itu hanya sebatas ismu zat. Dengan melalui innalladzi yubayyunaka inama yubayyunallah. Karena kita sudah berbait kepada Syekh Abdul Rahman di bawah bimbing beliau dengan tarekoh namanya Qadariyah wa Naqsabandiyah, maka hakikatnya diri kita sudah berbait kepada Allah. Karena abah itu pintu yang bisa masuk si murid tadi kenal namanya Allah. Nah, setelah kita tahu, oh Allah itu ternyata nggak bisa ditembus dengan langsung, harus melalui wasilah namanya guru mursyid. Nah, kenapa harus guru mursyid, bukan ustadz, bukan kiai? Kiai mah ustadz mah dia mah cuma nunjukin doang, dia ingat sendiri nggak tahu. Sama aja orang jualan jeruk manis. Padahal belum dirasain sama dia. Jadi cuma banyak kan sekarang ini dagang agama, ya. Untuk tenang hati kita, zikir kepada Allah dengan adanya Maulid Nabi Muhammad, kata orang Perigi itu, Abdurrahman Parigi, kita akan mendapatkan syafaat. Itu kan kata-kata dia. Dia orang awam mah. Iya. Kita datang kumpul Maulid, kita akan mendapat syafaat Nabi. Yang dimaksud maulid yang mana nih? Kalau baca Maulid Al-Barjanji kan karangan orang, betul nggak? Makanya abah itu maulidnya apa? Yaitu kita itu punya dua alam. Nah, Maulid bilang kan, Muhammad sallallahu Ramadan dan alam. Ada dua alam di sini, alamul amri, sini alamul khalqi. Alamul amri ada 5, latifah qalbi, rusiri hopi ahfa, qalbu Muhammad, rumah sir Muhammad, hopi Muhammad, ahfa Muhammad. Ini alamul amri ada 5. Ini alamul khalqi.
Nih, gedungnya Muhammad, jiwanya Muhammad. Ini batang tubuh Muhammad. Itu yang disebut maulidnya. Karena kita berdiri nur Rasulullah di atas nur Allah. Yang disebut kamil muka. Ilmunya apa? Latifah. Harus melalui guru Nah, sekarang gini. Kita sebelum toreko sering ngadain maulid kan. Penceramah pasti, kalau kita maulid pasti kita akan mendapat syafaat Rasulullah, ya kan? Kemudian merasakan nggak? Hah? Merasakan nggak? Intinya tujuan kalau maulid itu di pikirannya berkat ya. Paros. Ya yakin memperingati apa sih? Berkat kan? Iya. Gak ada yang inget Rasulullah. Pak Ripto aja ingetnya Pak Aros dia. Coba kalau nggak dikasih Pak Aros dia marah dia. Ya bayangkan betul. Ya maulid umum tuh pasti yang di ini apa? Sekarang nih nggak kebagian marah nggak? Apalagi yang orang-orang Madura, wow gede-gede itu, sekerinjang kagak kebagian. Sembako di Madura mah Bayoran tuh, sekerinjang yang kerenjang gede itu yang buat ke pasar. Isinya ada sirup, ada nanas, ada beras, ada buah-buahan, ada minyak. Itu saking apa? Memperingati Maulid Nabi. Makanya orang yang ini mah muter aja kayak gitu, kumpulin tuh. Berkahnya apa? Nasi kumbuli gratis ya. Iya di Kampung Melayu tuh. Ya intinya mah kan kalau ini hari-hari Maulid kayak gini, yang seneng siapa? Kiai. Makanya dia biasa, siapa yang ngadain Maulid akan mendapat syafaat Nabi. Orang awam gini-gini aja, nggak taunya apa ini yang maulid siapa? Kita lahir dari seorang guru itu yang disebut Zohir Batin Muhammad. Ya, tapi kan ilmu ini taunya kita doang, orang luar nggak nerima. Tapi orang luar dikasih senang gitu aja senang kan, dapat syafaat Nabi, dibikin cerita-cerita, ya kan? Cerita-cerita seperti itu. Apa benar kita baca Maulid Nabi akan mendapat syafaat Nabi? Kan Al-Barjanji Deba itu bikinan siapa? Iya, para ulama. Nah, kalau orang awam nggak apa-apa. Nah, ketika orang sudah ke amal batin kayak toreko, ya bukan itu yang di alam kita. Ada dua alam nih di diri kita, namanya alam amri nih. Alam amri ada 5. Latifah qalbi, latifah ruh, latifah siri, latifah qalbi, latifah apa? Itu namanya alamul amri, alam pemerintahan. Ini namanya alam khalqi nih. Ini jadi jiwanya Muhammad, gedungnya Muhammad. Ini batang tubuh Muhammad. Nah itu namanya maulid. Paham nih? Bagaimana orang luar nggak percaya? Ya udah, dia harus belajar dulu. Karena belajar Zohir Batin Muhammad tanpa talqin bayat kebuka nggak? Kagak lah. Kita mau ngomong apapun depan orang itu, di diri kita ada Zohir Muhammad, dia bingung. Kiai aja bingung, Ustadz aja bingung. Ustadz bingung kalau di diri kita ada Zohir Batin Muhammad, bingung dia. Tapi murid-murid Abah nggak usah bingung. Jadi perjalanan yang Abah berikan ke kita, perjalanan yang disebut ihdinas sirotol mustaqim. Tapi mustaqimnya itu harus ikut aturan guru. Pas'alu ahla dzikri in kuntum Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya sama ahli zikir kalau kamu nggak tahu. Untuk mendapatkan ilmu Zohir Batin.
Dan di Abah ini suatu hal yang sangat menyenangkan buat murid-muridnya. Abah akan memberikan ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Dalam ta'rifat Al-Jurjani, ilmu laduni itu ilmu yang langsung, ilmu yang berikan Allah. Ilmu karunia, ilmu wahbiyun, mauhib, dikaruniakan tanpa belajar. Dan karena patuh, wattaqullah yu'allimukumullah dalam surah Al-Baqarah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Murid Abah punya ilmu nggak? Ya. Tapi yang hakikatnya punya siapa? Ya. Ketika kita melepaskan ego kita, aku kita, egois kita, keakuan kita, baru Abah kasih taj, mahkota. Tapi kalau kita mengaku saya bisa zikir jahar, saya bisa zikir hobi, saya bisa manakib, saya bisa utaman, angkat lagi sama Abah, aku diri. Maka jangan ngaku sendiri. Abah ini konsepnya luar biasa. Pakai ilmu yang kita gunakan, ilmu Syekh Abdurrahman. Nah, amalnya, ilmunya kita amalkan dengan pakai amal Syekh Abdurrahman. Marifat Syekh. Marifat itu artinya paham, tahu. Marifat itu tahu. Adab siapa? Syekh Abdurrahman. Karena di kalangan wali-wali Allah itu Abah Guru itu dihormati, ditakzimkan. Ketika murid Abah tidak pakai adab Syekh Abdurrahman, gak ada apa di sana, akan dimakjulkan. Siapa kamu? Tapi kalau kita pakai ilmu Syekh Abdurrahman, amalnya Syekh Abdurrahman yang beramal, marifatnya Syekh Abdurrahman, taunya kita dari Syekh adabnya Syekh Abdurrahman, baru tahu wali-wali. Oh, ternyata kamu muridnya ini ya, gitu. Tapi kalau semua ngaku dikasih zikir jahar, tahu dong 165. Nah, jangan sampai gua udah tahu baca 165 kan, ya. Orang nggak di 165 itu jadi ilmu, bener gak? Nah, makanya itu balikin ke guru. Ketika la ilaha illallah, ngamalnya juga balikin ke guru. Baru kita diaku di kalangan wali. Karena ada bayangan Syekh. Kalau kita bisa, kita nggak ada aku. Makanya saya bilang, sering di sini bilang, murid Abah itu ditakuti sama siluman, ditakuti sama kalangan goib-goib yang sebangsa jin. Murid Syekh Abdurrahman. Jangan kita nganut jin. Ini mau kita nganut jin. Murid Abah ditakuti, bahkan dicari syafaatnya sama RW Gombel, yang merakayangan, yang ditabrak mobil, pocong. Itu kita dicari tuh. Kenapa dicari? Karena kita melebur ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru itu ke Syekh Abdurrahman. Mereka mencari kuntilanak itu nyari kita. Apa sih yang mereka cari? Syafaat. Syafaat itu selamat. Syafaat. Pengen diselamatin, pengen disempur. Apa di sini nggak ada? Ada. Mereka ngeliat dari jauh. Maling apa? Maling simak dengan. Itu murid Abah seperti itu. Kalau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu berlaku di murid Abdurrahman. Kalau maulid di luar berlakunya kepada Nabi Muhammad doang, karena dia taunya seperti
Kenapa wa ma arsalnaka mursa Abdurrahman? Kita nyambung ke innalladzī yubayyinunaka innama yubayyinullah. Ya Allah pokoknya kita punya kekuasaan. Kita punya kekuatan. Kenapa? Karena kita ngelebur. Murid siapa? Nah itu dia, itu bahasa murid siapa? Murid Syekh Abdurrahman. Jangan malu. Tapi Anda jangan selingkuh dengan Syekh Abdurrahman. Tapi Anda jangan selingkuh. Enggak, saya selain Abah ada guru lagi. Nah, selingkuh guru. Ketika kita bilang, Bah, saya murid malas, saya murid nggak patuh, tapi saya pengen ilmu Abah. Karena udah jadi murid, baru dirubah tuh, diislah sama Abah. Apa kita selamanya akan malas? Hah? Yakinlah ilmu ini. Alhamdulillah banyak yang datang. Alhamdulillah. Hari 2 orang, si A nama siapa? Si Putek. Ya kan? Ya, Trapper. Ya itu mah udah ngejauh dia. Si Yanti kemana itu? Udah jauh dah, nggak percaya sama Toreko udah. Dibilang Toreko sesat itu susah. Toreko dibilang sesat, tanya aja tuh keluarganya. Ya kan, tapi udah jauh kan? Siapa lagi tuh yang orang Banten? Siapa sih? Herul, mau Pak Herul? Aduh, Pak Herul. Jadi pejabat. Hah? Jadi pejabat kali. Pejabat? Apa HP-nya kukur dia mah jemput tangan. Jemput tangannya kukur. Karena Sofyan. Iya, ngilang. Susah kalau orang masih banding-banding, susah. Kan saya bilang kalau kan wanita bilang kan kemarin tuh, kalau udah jadi murid Abah, amalan Abah, udah amalan Abah aja, jangan mencela. Di Abah kagak jadi, di sana kagak jadi, akhirnya apa? Bantet. Udah punya Abah aja. Saya aja wiridan lain saya buang-buang. Padahal wiridannya hebat-hebat, tapi saya buang-buang. Zikir aja yang di Abah. Itu dibuang-buangin. Kenapa? Karena Abah juga suruh ngebuang sama Abah. Oh, ilmu jagoan, ilmu kedugalan, tahu ilmu dugal? Kejayaan. Ilmu karuhun, yang masih punya ilmu karuhun buang. Jangan bangga punya ilmu karuhun. Di Toreko itu jadi penghalang. Jadi penghalang. Karuhun, tahu karuhun? Karuhun tuh nenek moyang. Kayak orang Baduy kan bisa manggil karuhun. Nenek-nenek moyang kita. Yang macan. Ya leluhur, yang macan. Kan kalau di Jawa mah di ini banget kan. Dikasih sajen ya seneng dia. Orang-orang Jawa Barat juga sama. Seneng pecangon. Bangga punya hodam macan. Hah? Bangga emang. Kan kalau Jawa Barat kan Prabu Siliwangi gitu ya. Macan pada. Buaya. Kuntilanak. Kuntilanak ada yang punya kuntilanak pun. Dia makan apa namanya tuh? Kantil 2. Tuh ngikutin tuh. Coba mamu. Kuntilanak namanya Karmila. Karmila. Namanya kuntilanak, namanya Karmila. Keren kan namanya kuntilanak Karmila. Dewi. Macam itu. Dewi Sri. Jadi yang punya karuhun suruh pulang. Cucumu, cicitmu apalagi, anakmu sudah ada yang ngedampingi siapa? Balik kadi itu balik. Mulih.
Murid kasa. Ini mah enggak, masih dipanggilnya pakai menyan. Demen. Pulang. Cucumu, cicitmu apalagi? Udah ada yang jaga. Siapa? Karena kalau orang sudah masuk Aba Guru Abdurrahman, mereka hanya bisa melihat dari jauh. Artinya apa? Cucuknya, cicitnya, yang ada perjanjian kan? Kan suka ada perjanjian tuh. Harus 9 turunan apa 7 turunan harus dijagain. Nah, ketika sudah masuk toreko, mereka suruh pulang dah, pulang. Karena nanti menghalangi perjalanan ke. Masih ada punya belum? Masih ada yang punya? Ya kalau kata abang Mamu, di sini kagak ada, di luar banyak katanya. Di sini mah nggak ada yang masuk sini, mah di luar. Pada di luar aja nungguin. Kan dia balik ngikutin lagi. Oh, itu pada itu. Jadi Ya dia bisa, masih tetap ngikutin kita, cuman dari jauh. Makanya sebelum toreko kan suka ada kesurupan tuh ya, masuk dia. Sudah masuk toreko enggak? Pernah nggak ngalamin zikir la ilaha tapi perasaan itu pengen teriak di hati, ada nggak? Kayak gimana gitu? Nah itu saya bilang nggak semuanya zikir itu tenang, kadang pening ke batin kita, pengen teriak. Ada yang ngalamin gitu nggak? Ngalamin nggak? Belum. Pengen teriak itu. Apa zikir terlalu pula apa gitu? Dulu sebelum toreko gitu kan, kita zikir baca hijab. Wah, dibaca semua. Tidur. Gitu kan. Kayak rep-rep. Kalau di Abah sekarang tuh kita zikir nih, dipulin zikir dah. Ini doang nih pengen teriak, gitu, pengen teriak. Kayak apa yang teriak? Kalau dulu sebelum toreko zikirun diwiridin semua itu pasti tidur nih. Ada kayak suara wah gitu kan. Gitu kan. Kan hodam itu. Nah, sekarang ketika kita wirid zikir la ilaha illallah full, kebanyakan ya populan ini tuh pengen teriak nih. Makanya di Abah dibatasi cukup 100. Berapa? 100. Sama zikir Hafiz 100. 100. Kopi. Hafiz 100 aja. Karena kadar zikir itu kalau nggak mampu ya itu bisa teriak ini. Tahu Allah nggak? Tahu Allah nggak? Iya. Oleng. Itu bisa tawa sendiri. Oleng. Dikit. Kurang diseprit. Kan zikir la ilaha illallah gampang nggak? Gampang. Gampang. Tapi kalau nggak dijajain lihat. Jadi jangan sangka kalau saya udah ngalamin wirid-wirid itu, oh benar-benar masuk tuh, masuk kodamnya bener, alamin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla su'in. Abbas Ibnu Abbas Asad Basra masuk, rasa itu bener, wirid itu bener, hadir. Nah di Abah makanya di kadar apa kemampuannya cukup 100 zikir Ropi ya. Kalau yang udah holwat aja nggak mampu 5.000. Kan holwat harus 5.000. Nggak mampu. La ilaha illallah ya 165 paling banyak kata Abah 200. Karena wirid zikir itu ada kadar ya. Kayak emas ada 24 karat, 18, 15 gak ada ya? 23, 18. Paling kecil 18 kan? Sekarat. Masih muda. Masih bisa ditempah sekarang. 18 yang muda kan? Emas aja ada karat-karatnya.
Jadi Abah itu ngelihat landasan kita. Apa landasannya? Latifah. Kalau kata guru, zikir hobi 100, udah 100 aja kan. Zikir jahar 165, paling banyak 200. Ya nggak apa-apa kalau memang mampu mah. Kalau banyak mah apa-apa. Sendirian. Iya nggak apa-apa kalau sendiri. Ya cuman kan tadi saya bilang, kalau kita nih 1000 nih, saking rajinnya karena bisa dia, enak itu, itu kan dibisakan. Itu suka ngejerit di sini, ngejerit tuh pengen teriak, gak bisa teriak. Kayak di sini nih. Sekelen, masuk ada sekelen. Bagel. Di sini di hati, kolbu di kolbu. Mangkal. Iya pengen teriak, tapi nggak bisa. Tapi kalau di luar Abah itu bisa teriak itu. Makanya ada orang yang zikir tapi edan. Iya edan kesurupan. Akhirnya kan diperlihatkan macam-macam. Sama Abah kita diredam. Sebenarnya zikir la ilaha itu bisa diperlihatkan macam-macam. Abah redam, tutup. Ditutup sama Abah. Karena landasan kita nggak kuat. Kalau udah nggak kuat gimana? Iya makanya ada orang kok belajar zikir jadi edan sih, gitu. Kan zikir Allah. Iya nggak ada ijazah, maksain. Kata guru suruh 100 cuma lebih. Itu ada kadar ya. Di kita buat pemula ini cukup 100 zikir Jaharnya 165. Paling banyak kata Abah disempurnain hanya 200. Jadi pelajaran Abah ini terus jalankan istiqomah. Kalau nama istiqomah nggak kenal macam-macam. Pokoknya istiqomah ajaran Abah aja. Kita dikasih kemampuan 3 ya alhamdulillah. Dikasih kemampuan 165 alhamdulillah. Zikir hobi misalnya di 7 latifah alhamdulillah. Kalau kita maksain diri pening zikir itu pening. Sekalipun ada orang berdoa Allah bizikri tatat bainul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Ya, itu kan baru di mulut dia, coba ngalamin. Jadi sesuai kemampuan kata Abah, sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan ditinggal. Kalau tinggal namanya kita ninggalin perjanjian. Jadi semua murid Abah sudah ada perjanjian. Dengan siapa? Dengan Allah dan Rasul. Melalui siapa? Guru musik. Jadi ajaran kita seperti itu. Nah kalau sudah dikasih tahu seperti ini, murid-murid Abah jangan berpaling atau dengar omongan yang bukan ahli toreko. Udah yang diajarin di sini, saya sudah berbait kepada Rasul. Orang bingung kan, melalui siapa? Guru mursyid, udah. Jadi jangan diperpanjang lagi. Mereka walaupun dijelasin nggak bingung, nggak bisa. Ya Pak Ripto ya. Betul. Pak Ripto suka ini tuh. Nggak tidur. Ntar lama-lama bisa diceramain orang. Diramain dulu. Terus jalankan ajaran Abah Guru. Jangan ngelihat perselisihan. Ya. Khusus di Ciputat. Perselisihan keluarga hilangkan itu udah. Kita hanya belajar toreh. Dengar dari sini, dengar sana udah. Keep kalau bahasa Inggrisnya keep off the record. Kita hanya belajar toreh. Bahaya. Takutnya prasangka buruk sama keluarga guru. Keep diem. Udah, seakan-akan gak tahu aja. Prasangka baik sama keluarga guru. Takutnya kebaliknya. Prasangka buruk sama keluarga timbulnya apa? Suul Ciputat. Murid Abah yang Ciputat, Majlis Miftahul Aulia.
kita nggak boleh mendengarkan dari A dari B. Keep clear, bersihkan itu. Kita hanya belajar sama Syekh Abdul ya, jangan ngeganggu pikiran. Benar nggak? Benar. Keep clear of the record. Dah. Ada yang nyampein gini-gini, udah husnuzon gitu aja. Prasangka baik sama keluarga gue. Itu. Terus tetap perjalanan ini jangan lelah. Sekalipun jasad kita lah, tapi ruh kita tidak. Dan jangan menganggap perjalanan ini sia-sia, enggak. Nanti tuh jembatan Siratal Mustaqim, kita mah udah kayak kilat. Katanya dibelah ini dibelah itu buat orang umum. Buat kita mah kagak. Kata Abah mah nanti kayak tidur pengantin. Tahu tidur pengantin kan? Soalnya udah bangunin. Tuh kelebihan orang-orang toreko. Udah, saya Abdurrahman aja. Bagaimana kalau kita langsung minta ke Allah? Adabnya nggak bisa, adabnya. Ke Rasul pun nggak bisa, adabnya. Harusnya kepada siapa? Nah itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah, diberikan kesabaran, ketawakan, selalu bersatu, dan mudah-mudahan kita selalu persaudaraan kita, keikhwanan kita di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman kuat dan harus kompak untuk mendukung, membesarkan ajaran makom guru kita Syekh Abdurrahman. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.